Tapi kalau memang harus ada dukanya, mungkin tentang karena saat terpilih selalu percaya, bukan percaya tapi selalu yakin ya kalau langsung saja ini dia Kak Breldy Angela Leri, Putri Indonesia Nusa Tenggara Timur 2022. Yeay! Apa kabar Kak? kabar baik, puji Tuhan kakak. Semakin cantik saja nih. Ya harus dong, menjadi putri itu harus cantik on point tiap saat. Jadi auranya semakin auran ya Kak ya? Puji Tuhan. Ya, setelah kompetisi kemarin, balik lagi ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan lihatlah inilah perwakilan kita yang cantiknya alami guys. Puji Tuhan. Pakai makeup. Jangan terlalu percaya makeup ini. Tapi memang dasarnya udah cantik Kak. Thank you. Kak Andi bagaimana kabar Kak? Pastinya sehat dong, apalagi ditemani oleh wanita cantik kan harus lebih sehat lagi mantap pastinya. Sekali. Nah ini menarik sekali Kak, thank you karena sudah datang di BNS. Kita bakalan berbincang banyak hal bersama Kakak di sini. Tapi sebelum itu kita akan ajak Kakak untuk bermain games nih. Apa itu? Gamesnya seperti biasa, yaitu rogo-rogo. Wow. Nah, Kak Andi mungkin jelasin sedikit nih Kak ya. Jadi nanti sebentar Kakak harus mengambil atau merogoh-rogoh gulungan-gulungan kertas yang ada di dalam tabung rogo-rogo ini. Jadi kalau misalkan nanti Kakak dapatnya gulungan kertas berupa pertanyaan, berarti harus jawab dengan jujur pertanyaan tersebut. Terus juga kalau dapat tantangan berarti harus siap melakukan dong gitu. Wow. Siap Kak? Siap, jangan susah kakak. Ini juga sebenarnya Beta justru tahu ini. Ya, jadi nanti Beta bakalan temani kakak untuk bermain rogo-rogo ini. Siap. Nah, karena Kak adalah bintang tamu kita hari ini, maka Kak Andi mempersilakan untuk duluan merogo-rogo. Kira-kira bakalan dapat apa? Ini kayaknya kertasnya banyak sekali ya, tim kreatif pintar banget nih. Banyak sekali kertasnya. Silakan. Sepertinya ladies first. Butuh tim doa kayaknya. Ini kayak lagi di Putri Indonesia mengambil pertanyaan. Biasa begini jantung di dalam hati Tuhan tolong. Tapi tenang, ini aman. Oke. Mau dibantu dibaca atau? Boleh kan boleh, dibaca? Boleh ya. Ini lebih ke tantangan. Oke, let's see. Luapin isi hati terdalam kepada para haters. Oke, thank you Kak Andi. For haters, being me right now, it's not really easy that what makes me being me right now terbentuk dari haters dan bulian. Since I start with modeling dari tahun 2010, it's penuh dengan bulian. Mulai pasti teman-teman juga berpikir bulian apa sih yang selalu melekat dan bahkan masih terngiang-ngiang dengan pribadi Breldy sampai saat ini, yaitu kayak selalu dibilang hitam, Kandi, selalu dibilang mungkin waktu itu memang agak semok ya Kupang bilang, jadi berisi badannya, dibilang gendut, dibilang karena hitam jadi sudah otomatis satu paket dadolek, dadaki kamu shaming ya berarti ya. Iya, dia. Untungnya I'm a strong woman. We don't know the other people with a bully kan. Bisa saja ada yang sampai drop, bahkan even teman Breldy juga ada yang sampai yang wanna suicide, mau bunuh diri dengan bully. It's very ashamed. Jadi untuk teman-teman di luar sana, please always spread love and kindness wherever we go. Karena buat apa sih dengan hate comment? Buat apa? Apa ada untungnya? Tidak ada untungnya sama sekali. Jadi tolong jangan hate comment, spread love wherever we go. Itu aja sih Kak. Nice. Wah. Thank you. And I love you. Even you hate me, it's okay. I love you. Aduh, ini jadi kira-kira nanti Kak Andi punya giliran, Kak Andi harus jawab wise juga nggak sih? Kak Andi pun tolong yang susah ya tim ya. Jangan yang gampang-gampang. Coba. Aduh, rogo-rogo nih. Mudah-mudahan dapat ya. Kita boleh bertukar. Of course. Bertukar posisi gitu kan. Baik, mudah-mudahan dapat pertanyaan biar saya mencoba untuk menjadi seseorang yang bijak. Pertanyaan juga. Sulit sekali. Serius?
Oke, pernah nggak sih cepu ke orang tua tentang rahasia saudaramu sendiri? Oh, nggak pernah. Masa gitu? Tapi sebenarnya honestly nggak pernah. Karena memang kalau di keluarganya Kak Andi itu kita saudara satu sama lain saling support. Oh, ya, kita support each other. Jadi kayak gitu. Jadi memang tidak ada yang kayak saling, ini lu tahu mah? Kayaknya nggak ada. Mantap. Itu baru betul. Iya, memang harus saling kayak gitu. Kalau bukan keluarga yang mendukung, siapa lagi? Betul. Number one ya. Number Fans pendukung yang paling utama itu keluarga. Benar. Kan keluarganya kakak juga dukung kan? Oh, bukan lagi. Tidak terpilih, Bo. Tapi dari airport langsung dijemput pakai konvoy. Langsung diarak-arak, Kak. Padahal sudah terpilih nih. Tapi itu namanya keluarga tuh, family as always number one. Iya, good. Pokoknya buat kalian semua harus sayangi keluarga kalian. Jangan saling iri satu sama lain. Dengan saudara. Saudara-saudari. Oke, kita lanjut sekarang. Kakak ngambil lagi satu untuk merogoh-rogoh. Mudah-mudahan dapat tantangan. Suruh nyanyi kayak apa kayak gitu kan? Iya kan? Atau suruh dance. Wih, Tuhan ikut tempuh suara nih. Ini langsung jadi talent show. Habis ini sebenarnya ikut mencari bakat, Kak. Bukan Putri Indonesia. Oke, siap. Pernah nggak sih? Ini pertanyaan. Oke. Lebih ke deep. Oke. Always deep ya? Ya, always deep. Ya, pernah nggak sih merasa insecure karena terlahir sebagai anak Timur? Oke, thank you. Actually not. Karena apa ya? Even mereka selalu bilang kayak, Breldi pasti ada mixed blood, pasti ada keturunan entah itu Portugis atau apa. No, I'm pure East Nusa Tenggara, I'm pure NTT, and my mom from Sabu, Mehara, and I'm so proud with that. Dohau, I'm so proud from Nusa Tenggara Timur. Jadi sampai di sana tuh kayak ini, kamu bukan asli NTT karena kamu tuh mukanya tuh beda banget. Kamu bukan NTT sampai maksa. Kalau bukan NTT tapi siapa itu yang ngomong tuh? I'm NTT. I'm so proud. Look at my skin. It's really NTT. NTT asli. Look at my hair. It's NTT. So I'm so proud. Never feel so insecure about what? I'm NTT. Dan ini sebenarnya yang buat pertanyaan siapa sih? Ya kan? Ngapain kita harus insecure jadi anak-anak Timur? Coba. Betul sekali. Ya kan? Sama aja kan? Kakak, even dari jangan menunggu terpilihnya menjadi Putri Indonesia. Sebelum terpilih dan dari tahun 2010 tergabung dengan Timur Creative People, selalu menggunakan tenun, Kak. Oh, itu yang Mas Erwin tuh. Itu Erwin. Terbaik. Jadi kayak sekarang yang boleh digunakan NTT. Why I'm wearing this? Because I'm proud. I'm very proud to. Saya juga. Ya, NTT padu-padan ya. Iya, padu-padan. Ya, karena sangat bangga jadi orang NTT. Jadi siapapun kamu, kalau kamu merasa insecure being NTT, please stop. Harus bangga. Betul. Harus bangga karena bae sone bae, flobamora lebe bae. Aduh, begitulah ya. Kita berasa betul-betul ada di panggung Putri Indonesia. Ini giliran Kak Andi lagi. Aduh. Ya, ini Kak. Mohon izin dibantu baca. Serius. Ini langsung ketawa nih. Apa ini? Buat satu pantun gombal untuk lawan bicara kamu. Oke, Kak, gaskan. Pantun gombal. Iya, pantun gombal. Pantun gombal. Harus buat beta fly high, Kakak. Harus buat beta terbang. Nona, gue mau tanya. Iya, Kak, tanya sudah. Nona mama dokter Kok tahu? Ya iyalah. Soalnya lihat Nona nih langsung mau ngobati luka hati saya. Masuk. Oke, kita berikan tepuk tangan. Ya, akhirnya kita bisa menyelesaikan misi Rogo-Rogo. Sudah habis, Kak? Sudah habis. Balik masih banyak. Kita akan ngobrol sesuatu yang pastinya lebih menarik daripada games Rogo-Rogo setelah yang satu ini tetap di Baomong Nonstop, Sonde Asal Baomong. Kakak barusan mewakili Nusa Tenggara Timur di pemilihan Putri Indonesia 2022 di Jakarta kemarin gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang perjalanan, pasti dong nggak instan, ya kan? Banyak hal yang harus dipersiapkan.
Betul. Gitu. Nah, selama proses persiapan itu, ya kalau kita berbicara tentang suka duka, selama proses perjalanan menyiapkan diri sebagai salah satu perwakilan daerah dan mewakili NTT ke Putri Indonesia. Mungkin Kak bisa ceritain sukanya dulu deh, atau mungkin dukanya dulu. Oke, siap. Thank you, Kandi. Mungkin kalau duka ya, Kak. Duka ya, mulai langsung dari duka ya. Biasanya orang langsung sukanya suka dulu, tapi ini Dukanya lebih suka saja. duka dulu. Oke, dukanya apa tuh, Kak? Sebenarnya dukanya tidak terlalu banyak, karena dari awal terpilih hingga sampai saat ini, I really enjoy every situation, every condition. Karena saat terpilih selalu percaya, bukan percaya tapi selalu yakin ya kalau saat sudah menggunakan SAS ini, Kakak, itu bukan hanya sekedar SAS atau selempang, tapi itu merupakan tanggung jawab yang dimana apapun yang Bradley lakukan harus yang terbaik. Jadi karena sangat enjoy, sangat menikmati dan sudah terngiang dengan perkataan itu, jadi segala duka menjadi suka. Tapi kalau memang harus ada dukanya, mungkin tentang apa ya? Makannya. Iya, makannya. Kenapa makannya di sana nggak dikasih makan, Kak? Kak, makannya enak, Kak. Makanannya enak, tapi memang harus diet. Oh, harus menjaga. Harus menjaga bentuk tubuh biar desainer tidak meruak ya. Bajunya tuh fit, semua masuk. Betul. Jadi harus menjaga badan. Karena memang Bradley ini tipe yang suka makan, Kak. Ya, sama. Kita berdua sama. Iya, kalap makan. Jadi apapun yang ada itu pengen makan, ngemil, apalagi ngemil, Kakak. Tuhan itu surga dunia. pengen ngemil terus, tapi ya itu karena harus menjaga badan, akhirnya diet, dan satu hari itu kadang mesti makan satu kali saja, itu harus full olahraga, dan itu sangat menyakitkan. Iya, betul. Iya, sangat tersiksa diriku bagi pencinta makan ini. Dan itu selama 3 bulan, Kakak. Selama 3 bulan harus diet. Betul sekali, harus diet dan olahraga yang cukup ekstrim juga, Kakak, biar ada bentuk lah. Orang bilang badannya lebih fit. Iya, jangan bilang kutilang lah, Kak. Jadi ada apa ya, orang bentuk sedikit. Benar. Gitu. Jadi ya cukup olahraga ekstrim juga, dan itu sungguh menyakitkan. Itu dukanya ya. Dukanya sama apa ya? Mungkin tidur. Tidurnya kenapa lagi itu, Kak? Diriku itu selain tim penyuka makan, tim rebahan ya, Kakak. Jadi suka banyak tidur. Tapi semenjak menjadi putri, tidak ada kata tidur ya, Ce. Harus bangun pagi-pagi, kegiatan, and then mungkin pulangnya tuh jam 2 pagi, terus istirahat, jam 3:30 sudah bangun makeup. Gitu, every day. It's not really easy. Sampai sekarang pun ya, karena sudah terbiasa bangun pagi terus, jadi sekarang kalau mau tidur yang sampai jam 10 baru bangun, bisa 10 baru bangun, sana bisa. Kalau sukanya banyak, sangat banyak. Yang pertama pengalaman baru. Oke, pengalaman baru. Ilmu baru yang kayak, kok bisa ya ada ini ya, kok di NTT ada ini ya. Kayak belum pernah tahu kan ada mawar dugong di Alor. Sampai di Alor bisa ketemu mawar dan tahu dia punya cerita-cerita. Oh, kenapa bisa ada mawar nih? Ceritanya ada. Terus teman baru. Iya, banyak relasi lah. Relasi baru, betul sekali. Gitu. Jadi memang banyak, sukanya sangat-sangat banyak. Tidak bisa di-describe. Benar-benar banget. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, oh jadi putri itu hanya modal tampang, modal tinggi badan, bisa jalan dan lain sebagainya. Oh tidak seperti itu, tidak pemirsa. Seperti itu. Tidak seperti itu, Ferguson. Tidak semudah itu. Jadi memang banyak hal yang harus dipersiapkan. Betul nah kalau sekali. misalkan ada nih, kadang-kadang kan ada netizen yang nanya kayak gini ya. Kakak sebagai Putri Nusa Tenggara Timur, Putri Indonesia Nusa Tenggara Timur, mewakili NTT di ajang PPI ya. Pemilihan Putri Indonesia kemarin. Sebenarnya apa sih yang sebenarnya kakak sudah buat gitu loh? Kalau ada pertanyaan julid kayak gitu, bagaimana sih cara kakak untuk menanggapi? Sebenarnya tidak perlu menunggu setelah menjadi putri, tapi sebelum menjadi putri sudah banyak yang puji Tuhan Bradley lakukan. Dari Bradley masih kecil saja sudah mempromosikan tenun NTT, menggunakan
tenun mulai dari fashion show, dari kegiatan sehari-hari menggunakan produk NTT itu sudah mempromosikan, menggunakan media sosial. Ketika Breli berjalan-jalan, entah mungkin ke Pantai Lasiana, pasti selalu foto tag Pantai Lasiana dengan caption hari ini makan pisang gepe. Ya, yang belum pernah coba pisang gepe, silahkan datang ke Pantai Lasiana, coba. Kita start dari hal-hal yang sebenarnya betul sekali. Kalau banyak orang berpikir itu hal kecil, tapi sangat bermakna dan punya dampak yang besar ya. Betul. Jadi dengan Breli menggunakan tenun yang berbeda tiap harinya, orang-orang langsung berpikir kayak, wah ternyata NTT ini tenunnya bukan cuma satu, tapi banyak sekali tenunnya. Kayak kemarin waktu di karantina juga kan tiap hari ganti outfit tenun kan, sampai orang bilang, aduh pengen dong beli itu tenun NTT yang mana, kok bisa ada yang baru-baru terus. Dan ini juga sudah menjawab satu pertanyaan saya sebenarnya. Kak Andi tuh penasaran, kenapa sih setiap perwakilan putri kita yang ke Jakarta untuk ikut pemilihan Putri Indonesia selalu mengenakan pakaian tenun? Ya, dari NTT semua gitu kan. Jadi kayak mau daily activity mereka juga selalu pakai tenun. Nah, kemarin juga Kak Andi sempat stalking. Setiap Dewan, Deju Kak selalu pakai tenun juga untuk memperkenalkan kekayaan kita. Betul sekali. Sebenarnya tidak menunggu untuk terpilih jadi putri. Sebelumnya juga memang pribadi sangat suka menggunakan tenun juga. Sangat apa ya? Karena kalau bukan kita yang mempromosikan siapa lagi? Benar sekali. Jadi harus bangga dengan buatan lokal, bangga dengan budaya kita. Jadi makanya sampai di nasional juga NTT itu harus selalu ada. Dan selain kita pakai juga, kita juga nge-support nih. Betul kan, sekali, pengrajin-pengrajin kita kan. Betul sekali. Jadi memang banyak hal yang akhirnya terdampak dari hal-hal baik ini. Kecil. Dan selain dari mempromosikan tenun dan pariwisata, yang sudah dilakukan adalah advokasi yang Breli bawa. Apa tuh Kak kalau boleh tahu? Advokasi yang Breli bawa itu namanya Katong Katawa. Katong Katawa. Itu artinya apa tuh? Kita tertawa bahagia bersama. Katong. Iya, kan bahasa Kupangnya Katong. Katong kan kita. Ya. Kita ketawa, kita bahagia, tidak ada kesedihan, hanya ada kebahagiaan. Dan itu Breli buat dari tahun 2015. Sudah lama dong? Iya, sudah lama. Jadi itu semacam kelompok belajar untuk anak-anak. Dan terinspirasi Breli buat karena sempat terpilih menjadi ketua forum anak juga di kelurahan. Dan pernah tergabung dalam perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat dan banyak kegiatan anak-anak lainnya. Dan saat itu Breli kayak berpikir bahwa anak-anak itu ternyata pantas untuk kita lindungi, pantas untuk mendapat hak mereka, dan pantas untuk bisa berkontribusi dalam segala hal. Dan ternyata sayangnya adik-adik di lingkungan Breli itu tidak mendapatkan hal yang seharusnya sebagai anak-anak mereka dapatkan. Contohnya seperti sekolah. Ya, mereka nggak mendapatkan akses pendidikan. Ya, mereka tidak sekolah dan agak sedih sih karena memang bukan hanya ekonomi saja, tapi ada beberapa orang tua yang tidak menyetujui anak mereka sekolah karena mereka berpikir bahwa anak-anak itu adalah tulang punggung keluarga. Even dia masih 7-8 tahun, tapi sudah dipaksa. Mungkin Kak Andi pernah ke Lipo, lihat anak-anak yang jual koran, jual keripik, salah satu dari mereka itu Breli ajar juga. Jadi dari situ yang kayak sedih sekali, mereka tuh punya semangat untuk belajar. Dan sayangnya mereka dipaksa untuk belajar, tapi tidak minim pengetahuan. Even matematika dalam mengembalikan uang pun mereka tidak tahu, jadi sering dibodohi gitu Kak. Makanya Breli buat kelompok belajar itu untuk ajar adik-adik Breli dengan memang alat seadanya, pengetahuan seadanya, karena memang itu masih SMA kan Kak. Jadi, tapi waktu itu mau bentuk juga, sempat nanya juga dengan Mama, sempat chit-chat juga, ini apa namanya tuh masih bicarakanlah dengan Mama, tanya Mama punya pendapat. Mama kalau buat ini nih bagaimana ya, tapi masih SMA toh, nanti orang bilang apa? Lu masih SMA, lu bisa ajar apa? Pasti kan begitu. Hanya Mama bilang, Non kalau memang niat, kalau memang itu dari hati lakukan.
Ya, mama ada, mama bantu dengan alat seadanya. Jadi ya memang dengan papan seadanya, dengan buku gambar seadanya, alat tulis yang murahan, yang cuman pensil 500 perak dipakai untuk ajar adik-adik. Yang penting adik-adik bisa paham. Dan puji Tuhan, dari yang seadanya itu dapat memberikan dampak yang luar biasa juga. Dari adik-adik yang tidak tahu bagaimana cara mengembalikan uang, sekarang mereka tidak dibodohi lagi dan sudah tahu, oh kalau beli keripik misalnya uang 2.000 beli 1.000 kembaliannya 1.000, sudah tahu. Kalau kemarin kan mereka tidak tahu. Benar. Jadi dibodohi, yang seharusnya mereka punya mama kasih 50.000 contoh untuk jual, pulang datang hanya 2.000. Karena tidak dibekalin dengan ini akses pendidikan tadi. Ya, dan puji Tuhan juga mereka sudah mulai bisa juga. Dan sebelumnya memang ada 14 anak-anak, tapi karena ada yang sudah pindah rumah dan ada beberapa orang tua mereka juga yang tidak setuju untuk belajar, kurang tahu juga alasannya ya. Namanya masing-masing dari keluarga juga sangat disayangkan sebenarnya karena memang punya semangat yang luar biasa. Ya sudah, akhirnya Braille membentuk itu dan sampai sekarang adik-adik Braille masih belajar bersama. Berapa banyak orang sekarang? Sekarang ada 9. 9 orang yang memang diajarkan khusus. Iya, dan itu dari umur 6 tahun sampai 11. 11 tahun Braille diajar. Iya. Dan itulah mengapa Braille bawa Katong Katawa ini bawa ke Putri Indonesia dengan harapan bahwa banyak perhatian dari pemerintah, banyak mungkin bisa menggait relasi yang baik juga dan orang-orang yang penting sehingga bisa menolong adik-adik Braille bisa mendapat pendidikan yang layak, bukan hanya sebatas ruang tamu kecil, tapi mereka bisa dapat selayaknya ruang belajar, meja, alat tulis yang sewajarnya bagi mereka. Karena kakak-kakak belum lihat mereka punya semangat itu luar biasa kakak. Mereka nanti satu kali coba deh Kak Andi diajak ke situ. Oh, of course, sangat boleh kakak, betul, sangat boleh nanti Braille ajak ketemu sama mereka karena mereka tuh sangat apa ya? Bukan semangat lagi, rasanya kayak lihat baju seragam tuh mau pakai cepat-cepat biar ke sekolah. Dan itu mereka punya semangat juga untuk luar biasa. Walaupun sudah capek berjualan dari pagi sampai jam 10 malam, nanti mereka tetap singgah rumah bilang, Kak Braille, kotong belajar apa kok? Cepat sah. Begitu. Padahal pagi ini harus berjual ya, tapi Kak Braille cepat kotong belajar sedikit sah. Mereka sangat antusias. Iya, sangat antusias. Dan ini memang butuh perhatian. Mudah-mudahan ya ada pihak pemerintah ataupun mungkin ada teman-teman yang ingin berbaik hati, ingin join juga di Katong Katawa ini. Betul juga sekali. Semakin kita buat lebih besar lagi. Amin, ya kan? Biar banyak yang bisa kita garap lagi gitu ya, project-projectnya dan anak-anaknya juga bukan cuma 9 tahun, bukan 9 orang aja sekarang ya, tapi juga lebih banyak lagi nanti. Amin, yang betul kakak. Ya mungkin bisa Kak Braille sampaikan ke orang-orang yang pengen bisa join kan? Iya, bisa join kan? Sangat mungkin bisa. Menyampaikan sesuatu kepada teman-teman yang sekarang lagi nonton dan mereka tertarik nih Kak. Oke. Thank you Kak Andi. Jadi untuk teman-teman di luar sana sangat welcome siapapun teman-teman yang ingin berpartisipasi untuk mendukung adik-adik Braille yang memang tidak memiliki kesempatan yang sama seperti yang teman-teman rasakan sekarang, sehingga bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak, aksesibilitas yang layak, mulai dari buku belajar dan lain-lainnya. Silahkan dengan kerendahan hati silahkan datang hubungi Braille, kita dukung adik-adik Braille, bukan adik Braille tapi adik-adik kita dukung, karena kalau bukan kita yang dukung generasi emas ini, siapa lagi yang akan mendukung? Benar. Nah, kalau berbicara nih Kak, sebagai being a Putri Indonesia, ya menjadi seorang Putri Indonesia perwakilan Nusa Tenggara Timur, kita tahu bahwa kategorinya ada 3, yaitu beauty, brain, and behavior, ya kan? Nah, untuk menjadi seorang Putri Indonesia NTT, kan pastinya kedepannya bakalan ada nih next. Lagi perwakilan NTT lagi yang bakalan berkompetisi di Jakarta, ya kan, mewakili kita, provinsi tercinta kita ini. Ada nggak sih sesuatu yang ingin Kak sampaikan kepada teman-teman yang mungkin tertarik menjadi seorang Putri Indonesia perwakilan NTT, biar kedepannya bisa lebih better atau mungkin lu bisa mempersiapkan ini gitu? Ada, tentunya ada ya. Jadi for all ladies
yang sangat Breli kasihi. Dimanapun kalian berada, jika ingin menjadi putri NTT, silahkan wujudkan impian kamu, raihlah impian kamu. Jangan pernah berpikir bahwa beta hitam dong di sana putih, karena itu merupakan hal yang sangat fatal ya. Insecurities hanya karena dengan hal yang harusnya disyukuri itu sangat-sangat disayangkan. Jadi bersyukur dengan apa yang kamu miliki saat ini. Dan tentunya jika sudah terpilih pun lakukanlah dengan hati. Karena apapun yang dimulai dari hati akan tersampaikan juga dari hati. Dan tentunya selalu selalu semangat, jangan pernah menyerah kakak. Kayak Breldi saat ini walaupun tidak terpilih, puji Tuhan tetap banyak yang menyayangi Breldi. Ya, Kak Andi juga menyayangi. I love you. Love you too. Jadi semua itu terjadi karena kita memulainya dari hati. Ya. Jadi lakukanlah dari hati. Dan terus belajar, semangat, asah public speaking yang baik, karena memang cantik saja tidak cukup. Ya, benar. Pintar dan wawasan yang luas itu tentang sosial itu paling penting. Jadi persiapkan diri kamu dan Breli yakin you can do better than me. Kamu bisa menjadi sosok putri yang lebih baik lagi dari Breldi. Yang penting lakukan dengan... Kakak udah terbaik kok. Thank you kak. Tapi I know siapapun yang nanti bisa lebih baik lagi, asalkan lakukan dengan hati. Iya. Karena apapun yang dari hati sudah pasti akan tersampaikan dari hati. Kita berikan tepuk tangan luar biasa ya. Jadi buat teman-teman semua, apakah Anda adalah sosok Putri Indonesia NTT berikutnya? Ya, kita lihat nanti di tahun 2023. Udah jadi senior berarti. Ya, jadi senior. Ini jadi senior yang baik, nanti bakalan membantu ya. Siap, jadi kalau pastinya. kalian pengen banget untuk saya mau tanya-tanya dengan kakak langsung. I'm very welcome. Ya. Tanya saja, jangan kan DM langsung pi rumah sayang. Oh, pi rumah sayang. Langsung pi rumah. Pi rumah sayang. Yang penting yang cewek aja yang Yang jadi putri. kan putri kakak. Ya, bukan mau yang jadi putra ya. Itu bahaya. Oke, ini luar biasa sekali, menarik sekali perbincangan kita bareng sama Kak Bradley di sini sebagai Putri Indonesia NTT 2022 dan luar biasa sekali teman-teman. Kita bakalan mengadakan satu quick question ya bersama sebentar dan ini juga akan menarik sekali. Kira-kira akan seperti apa jawaban-jawabannya? Langsung aja di Baomong Nonstop, Sani Asal Baomong. Oke, Kak Brel, sekarang kita bakalan ngajak Kak Brel untuk quick question. Oke. Ya, are you ready for this? Let's do it. Oke, ya. Jadi ada beberapa random question yang bakalan Kak Andi tanyakan ke Kak Brel. Nanti Kak Brel tinggal jawab singkat, padat, dan jelas. Siap. Oke, rule of the games-nya seperti itu. Oke. Ya. Oke, yang pertama. Makanan favorit? Labu kuning. Labu kuning. Oke, tipe cowok saya harus... Cool. Oh, harus cool, dingin ya. Oke. Channel YouTube NTT favorit kakak? Baomong Nonstop. Oh, tepuk tangan dong. Oke, ini lagi. Siapa saingan terberat Kak Brel di Putri Indonesia 2022? Semua. Oke, semua. Baiklah. Padahal maunya ada satu orang gitu. Semua berat kan? Oke, bagaimana rasanya ketika tidak masuk ke dalam top 11? Tetap bangga, tapi sedih sih kakak. Sedih karena? Karena belum bisa berada di posisi yang diharapkan. Tapi but I'm still proud of myself. Sudah bisa berjuang sejauh mungkin. Harus. Kita berikan tepuk tangan dong. Luar biasa. Ya kan kita juga harus bangga karena punya perwakilan secantik ini, sepintar ini, dan multi talenta. Luar biasa ya. Thank you kakak. Ya karena kan kita suka kenal sebelumnya. Oke, ini lanjut lagi. Apa sih yang kurang dari Kak Brel yang mau ditingkatkan lagi? Public speaking. Public speaking ya. Selesai Putri Indonesia, selanjutnya Kak Brel, apa yang ingin Kak Brel lakukan? Still continue with my advocation. Oke. Ya. Lanjut S2 nggak? Maybe. Tapi ya sudah ada keinginan juga. Ya, mudah-mudahan cepat-cepat jadi magister hukum ya. Amin ya. Atau mungkin nanti bisa jadi pengacara
Ya, kan? Itu juga sudah ada di benak gitu sih Kak. Tapi pengen kerja sih Kak, waktu nanti sudah wisuda kerja dulu biar nanti S2-nya bisa pakai duit pribadi. Oke, luar biasa. Nah ini terakhir nih ya, pertanyaannya terakhir dan harus dijawab dengan tegas. Oke? Siap? Oke. Ya. Next mau join pageant lagi, yes or no? Maybe, I'm not sure, but maybe. We will see ya. Oke, kita bakalan lihat teman-teman luar biasa ya quick questionnya dari Gabriel Putri Indonesia Nusa Tenggara Timur 2022. Luar biasa sekali, sangat inspiratif juga obrolan kita. Thank you for coming. Thank you Kak, such an honor. Bisa ada di Bomong Nonstop. Wow. Salah satu one of podcast yang terbesar di NTT. Iya. Wow. Luar biasa. Nah, buat Gabriel mungkin ada yang ingin disampaikan buat seluruh generasi millennials yang ada di Nusa Tenggara Timur ataupun yang sekarang sedang menonton podcast kita ini. Oke. Gitu. Silakan. Siap Kandi. Oke, for all my friends wherever you are right now, Bradley cuma mau sampaikan, raih mimpi kamu, kejarlah apapun yang kamu impikan. Jangan biarkan apapun menghentikan langkahmu. Jangan dengarkan kata orang, tapi dengarkan kata hati kamu. Bermimpilah setinggi mungkin. Seperti kata Bapak Iris Soekarno, bermimpilah setinggi langit. Jika kamu terjatuh, jatuhlah di antara ribuan bintang. Dan Bradley selalu yakin bahwa there is no dream is too big and there is no dreamer is too small. Jadi tidak ada mimpi yang terlalu besar dan tidak ada pemimpi yang terlalu kecil. Siapapun berhak untuk bermimpi dan Bradley yakin kamu bisa meraih impian kamu. Lakukan dengan hati, berdoalah, ora et labora, berdoa dan bekerja. Karena bekerja saja tidak cukup jika tidak diiringi oleh doa. Dan yang membuat Bradley bisa berada di titik ini adalah doa. Doa dari orang tua, doa dari keluarga, dan doa dari teman-teman semua. Jadi semangat, I know you can do it. Because if I can do it, then you can do more better than me right now. Gitu Kak. So, good luck and Jesus bless you. Yeay, luar biasa sekali. Pokoknya pesan-pesan cinta yang sudah diberikan oleh putri kita ini luar biasa. Teman-teman jangan sampai teman-teman menjadi haters-haters yang tidak baik lagi ya ke depannya. Coba kontrol jari jemari Anda ya, bijaklah dalam bermedia sosial pastinya. Dan Kak Andi juga berharap bahwa kita sesama anak-anak timur, anak-anak Nusa Tenggara Timur tercinta ini juga saling support each other. Betul. Ya, karena bagaimanapun Pulau Bemora akan menjadi lebih baik kalau ketong semua saling mendukung satu sama lain. Saling tebarkan kasih satu sama lain. Benar banget. Sama halnya seperti kalian juga wajib untuk mendukung channel ini dengan cara harus like, comment, share, dan subscribe. Karena hanya ada di Baomong Nonstop yang Sonde Asal Baomong. Sampai jumpa di next special figure berikutnya. Bye!